semuanya, kenalin nama aku Anya Kristanti. Di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai kontrol PID motor DC lagi. Nah, kita langsung mulai aja. Mungkin dari konsep dasar aku mengenai PWM. Jadi, metode PWM ini metode kontrol daya dengan mengatur durasi on sinyal digital. Dan mengatur duty cycle-nya ini itu untuk mengontrol tegangan rata-rata yang diterima motor DC tanpa kehilangan efisiensi energi yang signifikan. Mungkin dari sistem feedback quadrature encoder 2 pin, ini cara kerjanya itu menggunakan dua sensor, channel A dan channel B, dengan perbedaan fase 90 derajat. Ini tuh menghitung jumlah pulsa untuk kecepatan dan mendeteksi urutan fase untuk arah putaran. Jadi dia bisa muter dengan arah clockwise atau counterclockwise. Nah, singkatnya, itu kita tetap menggunakan PWM untuk mengatur kecepatan motor melalui duty cycle. Dan pembacaan posisi serta kecepatan, kita menggunakan encoder 2 pin yang bekerja dengan prinsip quadrature untuk mendapatkan akurasi arah dan jumlah putaran. Selanjutnya, nanti kita bakal menggunakan MATLAB function NaN to zero. Jadi, masalah NaN ini dalam simulasi itu terkadang muncul nilai not a number atau kita sebut NaN. Akibatnya ini pembagian dengan 0 atau data sensor yang belum masuk saat initial start. Jadi sesuai dengan namanya, mungkin itu yang keluar itu bukan nomor. Jadi bisa aja huruf atau simbol gitu. Jadi solusinya ini kita pakai blok MATLAB yang berisi logika if is NaN. Cara kerjanya itu input itu diperiksa. Jika nilai adalah NaN, maka output dipaksa menjadi 0. Jadi semua yang muncul yang NaN ini kita ubahnya menjadi 0. Jika nilai valid, maka outputnya itu sama dengan input. Tujuannya ini itu untuk menghindari kegagalan sistem atau perilaku controller yang tidak terduga saat awal simulasi. Jadi, dalam simulasi yang nanti kita pakai, itu seringkali muncul masalah data kosong atau kita bilang not a number. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi pada detik ke-0 saat pembagian data belum terdefinisi. Jika nilai NaN ini masuk ke dalam blok PID, maka seluruh perhitungan kontrol akan hancur atau error. Nah, di sini saya membuat fungsi sederhana menggunakan if is NaN. Nanti aku kasih tahu y itu sama dengan 0 dan else-nya itu y sama dengan u. Fungsi ini itu bisa menjamin kalau sistemnya itu deteksi data yang tidak valid. Nah, nanti ya akan menganggapnya sebagai 0 sehingga sistem tetap berjalan stabil hingga data sensornya itu tersedia. Nah, selanjutnya itu mengenai saturation dan integral anti-wind up. Nah, saturation ini itu untuk membatasi output controller agar sesuai dengan batas fisik aktuator. Misalnya PWM-nya itu kita set maksimalnya itu 255. Dan masalah wind up-nya ini terjadi ketika error terus ada, namun aktuator itu udah maksimal, sehingga menyebabkan nilai integral itu terus membekak atau terus naik. Anti-wind up ini tuh logika untuk menghentikan akumulasi nilai integral saat sistem mencapai batas saturasi agar respon sistem kembali stabil dengan cepat. Jadi motor yang kita pakai itu motor DC dan yang kita miliki ini punya batas fisiknya sehingga hanya menerima PWM itu sampai 255. Dan jika kita tidak membatasinya, controller itu akan terus memberikan nilai yang lebih tinggi. Namun pembatasannya itu tidak cukup jika faktor udah maksimal tapi target belum tercapai. Bagian integral pada PID akan terus menjumlahkan error. Jadi ini tuh disebut dengan wind up. Nah, di sini aku juga masukin anti wind up itu untuk memastikan nilai integral itu berhenti
menjumlahkan error saat output itu udah mencapai batas saturasinya, sehingga saat motor mulai melambat, nanti controllernya itu bisa langsung respon tanpa terjebak di nilai integral yang terlalu besar. Bedanya salah-salah. Nah, di sini aku udah ada filenya. Ini tuh sama mirip kayak yang video sebelumnya, tapi bedanya adalah di bagian sini. Kan kemarin kita pakai PWM. Di sini aku ganti jadi PID. Nah, PID ini nanti dia nyambung ke bagian sini. Nah, sini ada proporsional, integral dan derivatifnya. Nah, di sini tuh eh, mereka tuh dapat nilainya tuh dari KP, dari KI, dan dari KD. KP, KI, KD itu dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Ini kita bisa atur, misal kita pengen pakai nilai di antara 0 atau sampai 2, di KI juga, KI value kita bisa atur juga, dan KD value juga kita bisa atur. Nah, ini tuh semuanya tuh mulainya dari set point-nya. Set point-nya itu kita nyambung ke sini, ke konstan. Nah, di sini itu ada nilai maksimumnya itu 255 dan nilai minimumnya itu minus 255. Jadi ini untuk mengatur nanti motor DC-nya ini dia akan berputar secara clockwise atau counterclockwise atau anti-clockwise gitu. Nah, di sini ada none to zero-nya juga. Ini kalau kita mau cari di bagian ini library browser, kita bisa aja cari method function nih. Nah, aku enter. Nah, di sini ada method function, atau kita bisa aja juga klik 2 kali. Kita bisa ketik MATLAB function. Nah, di situ bisa langsung nongol. Nah, ini langsung nongol kan? Oke, nih kalau aku ketik 2 kali, di sini udah ada programnya yang aku bikin, yang if is then, y itu sama dengan 0, dan else-nya itu y sama dengan u, lalu udah n. Nah, kita balik lagi. Ini tuh juga ada bagian sum-nya ini. Jadi nanti kan set point-nya ngirim nih ke bagian sini, ke bagian add-nya ini. Nanti dia ngirim dan KP-nya itu bakal ditambahin juga jumlahnya. Bedanya dengan ini, itu nanti dia dikali. Jadi nanti habis dari sini, nanti dia bakal ke integral, dia bakal cari errornya. Nah, di bagian sini itu dia bakal ngitung errornya. Nah, di sini yang bagian derivatif ini dia akan menghitung errornya dan akan memperbaiki errornya biar berkurang gitu errornya. Nah, nanti hasilnya itu hasil PID ini nyambung ke sini dan akan ditambah semuanya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagian scope-nya. Nah, bagian scope-nya ini kita bisa juga, misalnya kita cari scope, nih, kita tarik, bisa aja kita gedein begini. Nah, di sini ada tambah plus kan, nah itu bisa tambah lagi. Terus, misalnya, terus kita tambahin lagi gitu. Sampai 4. Nah, jadi ada PID-nya, terus semuanya itu digabung dan bisa lihat grafiknya juga gitu. Nah, aku kemarin udah sempat coba pakai motor DC dan ini berikut videonya. Halo semuanya, kita mau ngobrol motor pakai Arduino dan
parameter. Di sini ada 3 parameter, ada set point, integral, sama derivatif. Untuk set point kita bisa mengatur cara arah motornya itu berputar. Kalau aku taruh di sini, dia akan berputar secara anti-clockwise. Dan kebalikannya, kalau aku taruh di sini, dia akan muter secara clockwise. Nah, untuk integral sama derivatif, ini untuk kecepatannya. Kalau misalnya derivatif aku bikin 0, integral aku bikin di 255, maka dia akan lebih cepat. Sama kebalikannya, integral aku bikin 0 dan derivatifnya aku gedein, dia akan cepat. Sekian, terima kasih. Ini kita bikin 255, berhenti, terus ke min 255. Oke, terus integralnya kita naikin, bawahnya juga sama ini juga. Terima kasih semuanya udah nonton video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah, terima kasih.